Selanjutnya, usaha kuliner selalu menjadi primadona. Tidak hanya menu Nusantara, menu dari negara lain juga tidak luput dari sasaran kuliner masyarakat. Ya, Lia benar, salah satunya adalah panganan asal Turki, kebab misalnya. Meski begitu banyak penjual kebab yang bisa Anda temui di pasaran, namun kebab selalu punya pelanggan fanatiknya masing-masing. Dan Desi Aritonang akan mengulik untung dari peluang usaha kebab Turki dalam segmen Demi Cuan berikut ini. Jika Anda mempertimbangkan street food dalam merintis bisnis, mungkin kebab bisa menjadi pilihan Anda. Pada segmen Demi Cuan kali ini, saya akan mengulas tentang bisnis kebab yang cuannya cukup menjanjikan. Kebab memiliki pasar yang luas di Indonesia karena rasanya yang lezat dan juga tidak pernah sepi peminat. Apalagi jika bisnis ini sudah memiliki waralaba, maka tentu akan lebih memudahkan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu kebab yang bisa menjadi referensi Anda sebelum memulai bisnis adalah kebab AB Majestic. AB Majestic identik dengan pasar Majestic. Ya, di pasar ini, kebab AB Majestic selalu menjadi incaran pengunjung yang lapar usai berbelanja atau sekedar membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Pemilik AB Majestic, Amin, bercerita, dulu dia tak punya pengalaman berjualan makanan. Dengan modal awal 30 juta rupiah, dia nekat untuk menjual kebab di wilayah Tangerang Selatan. Setelah melalui riset pasar kecil-kecilan, Amin meracik sendiri formula kebabnya dengan mencontoh pemain kebab yang sudah ada. Ia memilih berjualan sejak pagi agar tidak sama dengan penjual kebab lainnya yang berjualan mulai sore hari. Saya pikir gini sih, kalau usaha itu banyak berarti peminatnya banyak gitu. Tinggal sebenarnya kita menentukan kita mau ambil pangsa pasarnya yang mana gitu. Ngikutin yang udah ada atau mau bikin sendiri gitu. Waktu itu sih sederhananya begitu sih, karena kita juga nol ya ilmunya ya. Untuk buka itu berarti udah harus rasanya udah enak, baru lokasi itu. Kalau sekarang, kalau waktu bisa diputer itu dulu tuh saya tuh. Tapi karena dulu mungkin kepepet segala macam, ya udah jalan aja gitu. Dengan kegigihan dan hantaman saat pandemi, AB Majestic sudah memiliki 11 outlet yang dikelola sendiri. Pada akhir pekan, outlet AB Majestic di Pasar Majestic bisa terjual sampai 2.000 bungkus kebab. Sedangkan di outlet lainnya, rata-rata habis terjual 200 sampai 300 bungkus. Dia makanan yang ada sayurnya, jadi cukup bergizi untuk anak-anak. Biasanya saya beli buat dimakan sekarang sama di frozen untuk bekal anak esok hari sih biasanya gitu. Awal berdiri pada 2018, omset kebabnya hanya beberapa juta rupiah saja. Dengan semakin bertambah outlet, kini Amin berhasil meraup hingga 1,5 miliar rupiah per bulan. Ia bahkan telah mempekerjakan 50 orang karyawan. Menurutnya, selain kebab mudah diterima, usaha kebab minim risiko karena dibuat setelah dipesan oleh pembeli. Amin belum tertarik untuk mengembangkan bisnisnya melalui skema kemitraan karena demi menjaga kualitas. Meski sudah banyak penjual kebab di Indonesia, Amin yakin setiap merek kebab punya pelanggan fanatiknya masing-masing sehingga tidak khawatir dengan kompetitor. Tapi intinya mungkin ketemu ritmenya ya. Tinggal kita konsisten lah, konsisten dengan ya salah satunya kualitas itu. Kalau kritik itu pasti sih ada. Namanya orang beli kan tidak semuanya bisa sesuai seleranya ya, bukan sesuai selera sih, tapi kalau kritik pasti ada lah. Saya ajak Anda ke kebab Turki yang memiliki cita rasa autentik Turki. Ya, karena pemiliknya asli orang Turki. Tidak ada usaha yang berhasil sebelum mengalami kegagalan. Hal itu yang dialami Muhammad Mustafa, pemilik Istanbul Kebab Turki. Sejak 2014, Mustafa sudah mencoba beragam usaha, namun belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya memilih kebab Turki atas nasihat temannya. Keberuntungan menghampiri Mustafa manakala bisnis kebab yang dirintis menjadi viral pada Desember 2019. Disitulah Istanbul Kebab Turki mulai melebarkan sayap bisnis melalui skema kemitraan waralaba alias franchise. Istanbul Kebab Turki menawarkan kemitraan dalam skema gerobak seharga 25 juta rupiah hingga ruko seharga 150 juta rupiah tanpa royalty fee dan manajemen fee.
Mustafa mengambil keuntungan melalui pembelian bahan baku kebab sehingga kerjasama kemitraan bersifat selamanya. Mustafa menjamin kebab buatannya itu asli kebab Turki dan jaminan uang kembali jika rasanya tidak enak. Dengan tepung roti kebab atau lafas yang dibuat sendiri, daging ayam paha atas yang dimarinasi dengan bumbu rempah, serta menggunakan Australian Wagyu beef. Soalnya kalau di sini aku cobanya tuh dia lebih kaya akan rempah, bumbunya tuh lebih banyak, lebih kerasa dibandingkan sama kebab-kebab yang lain. Dari 100 outlet di Februari 2020, kini Istanbul Kebab Turki sudah memiliki lebih dari 400 outlet di 55 kota seluruh Indonesia. Omset tiap outlet pun bervariasi, tergantung bagaimana pewaara laba mau menjalankan strategi bisnis yang diarahkan tim pengembangan dari Istanbul Kebab Turki. Namun Mustafa berharap omset outlet bisa di atas 80 juta rupiah per bulan. Dengan balik modal alias break even point 6-8 bulan lamanya sejak usaha dibuka. Tapi ini kita udah tahu kenapa bisa satu orang ini balik modal cepat, satu orang bisa balik modalnya lama. Analisanya udah tinggal, tapi mitranya harus kerja sama kita. Saya harus tingkat berhasilan usaha saya harus naikin. Betul nggak? Jangan sampai saya buka outlet baru 3 bulan, 6 bulan dia tutup. Tingkat berhasilan usaha saya turun, nama brand sayanya malah jadi gagal. Karena itu kita bikin tim strategi perkembangan, khusus support mitra-mitra kita. Baik kepemilikan sendiri maupun melalui skema kemitraan, Anda harus memperhitungkan dengan cermat sebelum memulai bisnis kebab. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada laba yang diraup nantinya. Anda juga harus tahu mengenai risiko yang akan dijalani sebelum memulai bisnis kebab. Desy Retonang, Andra Anhar, Jakarta.